Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton SPCast pada kesempatan kali ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi pada SPCast atau Sosial Politik Podcast yang berasal dari Departemen Sosial Politik BEM FMIPA UNY. Dengan saya Salsabila Diahanisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pentingnya pencerdasan politik di lingkup pendidikan, khususnya di lingkup mahasiswa. Dengan adanya isu-isu politik belakangan ini, mahasiswa sebagai tridharma perguruan tinggi negeri sudah seharusnya bisa peduli pada hal yang tengah terjadi. Kesadaran-kesadaran dalam berpolitik menjadi tindakan dalam mengawasi kebijakan atau meluruskan sesuatu yang tidak dibenarkan atau menolak jika tidak sesuai ketentuan yang memberatkan salah satu pihak. Sebetulnya, kesadaran politik ini bukan selalu berbicara mengenai pemerintah saja, bisa saja seperti halnya pada lingkup internal kampus. Bisa kita ambil contoh dalam pimpinan atas atau birokrasi yang menaungi mahasiswanya. Nah, dari opening statement yang sudah saya paparkan tadi ini, kira-kira penting nggak sih atau perlu nggak ya terkait pencerdasan politik diberlakukan dan dikembangkan pada lingkup mahasiswa dari perspektif pembicara kita kali ini. Oke, sebelum itu, nah di samping saya ini sudah ada pembicara nih. Nah, kita persilahkan dulu nih Masnya untuk perkenalan dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya juga terima kasih kepada BEM FMIPA yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada podcast edisi kali ini mungkin. Ya, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Aldani Naja Saiful Basit, biasa dipanggil Naja, dari Prodi Teknologi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini aku diamanahi sebagai kepala dari Departemen Sospol BEM FIP. Seperti itu. Oke, saya izin panggil namanya dengan Mas Naja ya, Mas? Iya. Oke, Mas Naja ini adalah Kepala Departemen Sosial Politik dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, kalau boleh tahu nih, kan sekarang liburan nih Mas. Nah, Mas ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? Kepanitiaan atau organisasi atau apa? Oke, mungkin kalau kesibukan saat ini ya, walaupun saat ini libur gitu, tetap sospol itu masih jalan, tetap masih banyak isu-isu yang harus kita bawa. Seperti contoh mungkin di isu-isu kemarin nih pas liburan ada bidik misi dan juga ada KKN PK. Nah, itu kita ikut mengawal itu. Dan juga mungkin kalau isu-isu di regional tingkat Jogja itu ada juga isu jomboran. Nah, aku sendiri juga sempat ikut untuk mengawal kasus-kasus tersebut. Selain itu juga ya aku ada beberapa mengikuti kepanitiaan di luar dari BEM FIP seperti itu. Sangat produktif sekali ya guys, bisa kita contoh nih dari semangatnya, dari keproduktifannya dalam menjalankan segala kegiatannya. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Mas. Nah, pertanyaan pertama, menurut Mas Naja nih, politik itu apa dan tujuan dan manfaatnya itu apa kira-kira? Oke, mungkin untuk pengertian dari politik sendiri aku langsung aja pakai kata-kata dari Aristoteles ya. Di sini itu menurut Aristoteles sendiri, politik itu adalah segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kebaikan bagi bersama. Seperti itu. Lalu mungkin untuk tujuan dari politik itu sendiri, ya mungkin kalau di Indonesia karena kita menerapkan sistemnya demokrasi, yaitu untuk membentuk sistem demokrasi yang baik, lalu untuk membentuk sistem kepemerintahan, tata negara seperti itu. Lalu juga untuk memberikan masyarakat itu hak dan kewajiban, hak pendidikan dan juga mungkin keadilan sosial, kurang lebih seperti itu sih. Lalu kalau manfaat ya mungkin. Nah, manfaat sendiri itu mungkin hampir sama dengan yang tujuan. Di sini juga untuk membuat tatanan negara itu yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti contoh kalau di Indonesia seperti itu. Lalu untuk masyarakat sendiri, dengan politik ini kita jadi memiliki
beberapa hak seperti hak untuk mengkritik, hak untuk berpendapat gitu kan, dan juga hak untuk bernegosiasi demi kebaikan bersama. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Naja itu bagaimana hubungan antara politik dengan pendidikan? Dan yang dari tadi Mas sebutkan itu dari manfaatnya, dari tujuannya itu kan ada yang mengarah tentang pendidikan. Nah, kalau menurut Mas Naja bagaimana hubungan politik dengan pendidikan? Oke, sebenarnya politik dan pendidikan itu satu hal yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan, karena politik itu ada karena pendidikan, pendidikan juga ada karena politik. Nah, di pendidikan itu sendiri sering dijadikan sebagai ajang untuk menerapkan atau mendoktrin ideologi-ideologi tertentu maupun kepercayaan-kepercayaan tertentu di dalam politik seperti itu. Lalu juga sistem bagaimana suatu sistem pendidikan yang ada di suatu negara itu biasanya mengikuti sistem politik yang sedang terjadi di negara itu. Seperti contoh mungkin kita tarik mundur sebelum penjajahan di Indonesia. Ini sebelum penjajahan itu berarti pendidikan di Indonesia itu masih berfokusan pada penyebaran agama, pembelajaran agama, terus ya penyebaran agama dan masuknya agama-agama baru. Lalu mungkin di saat penjajahan Belanda, pendidikan itu berfokus untuk membuat tenaga kerja yang bisa dipakai oleh Belanda dan juga orang-orang yang tidak menentang terhadap Belanda. Lalu mungkin kalau di zaman penjajahan Jepang, pendidikan itu berfokus untuk mengurangi nilai-nilai nasionalis dan semangat nasionalis dari warga Indonesia sendiri, sehingga ya mereka ibaratkan memuja Jepang atau mungkin ya memuja kaisarnya pada saat itu. Mungkin terus masuk ke era kemerdekaan. Nah, di era kemerdekaan ini juga berbeda-beda. Seperti contoh di zaman Orde Lama. Di zaman Orde Lama itu pendidikan itu berfokus pada penanaman ideologi, penanaman sifat nasionalis dan penanaman jati diri dari manusia-manusia itu sendiri. Sedangkan kalau kita masuk ke Orde Baru, di Orde Baru itu pendidikan berfokus ke pengembangan di berbagai bidang, pengembangan di berbagai aspek yang memang dibutuhkan. Jadi memang pendidikan itu sudah mulai banyak nih, ada berbagai banyak macam. Mungkin ya universitas-universitas sudah mulai ada prodi-prodi baru yang tadinya belum ada di Indonesia gitu untuk pemenuhan di setiap bidang kebutuhan. Nah, lalu masuk ke zaman reformasi saat ini ya, pendidikan itu berfokus pada konsep desentralisasi pendidikan, di mana setiap lembaga pendidikan itu memiliki kebebasannya sendiri-sendiri. Seperti contoh ya mungkin PTNBH itu tadi yang akan terjadi di UNY sebentar lagi mungkin. Lalu juga penanaman demokrasi dan juga untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi era globalisasi yang akan datang nanti. Kurang lebih begitu sih hubungan dari politik dan juga pendidikan. Nah, kan di dalam pendidikan itu terdapat fungsi tridharma perguruan tinggi. Nah, fungsi politik dalam hal tersebut tuh kira-kira apa sih Mas kalau boleh tahu? Oke, di sini juga kalau menurutku sendiri tridharma itu memang ada akibat kepentingan politik juga. Jadi semisal contoh di tridharma yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada, kenapa sih kok ada pengabdian kepada masyarakat? Itu kan tujuannya agar mahasiswa dapat membangun gitu kan di mungkin desa-desa yang terpencil atau tertinggal seperti itu. Lalu juga mungkin untuk di penelitian dan pengembangan. Nah, di penelitian dan pengembangan itu kan mahasiswa itu dituntut untuk bisa kritis, untuk bisa mempertanyakan suatu hal dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di situ itu juga sebenarnya kan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan ilmu politik kita. Kurang lebih hubungannya ya seperti itu. Berarti kita harus terjun ke masyarakat itu biar lebih paham lagi gitu ya Mas? Iya, jadi kita bisa membacalah keadaan-keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nggak cuma lewat media-media online atau seperti itu, karena kan kita nggak tahu itu benar atau tidaknya. Oke, selanjutnya
apakah stigma tentang politik itu terlalu barbar yang istilahnya nanti akan merusak reputasi, di mana di lingkup pendidik dituntut mempunyai reputasi yang baik adalah benar? Menurut Mas tuh itu pantas gak sih? Oke, sebenarnya kalau menurut aku sendiri, seorang pendidik itu sebenarnya memang harus memiliki kemampuan dalam ilmu politik, karena ya ini suatu ilmu yang penting juga untuk diajarkan mungkin ke anak didiknya, seperti itu kan, untuk mahasiswa, dan juga untuk kemampuan ya menangani hal-hal buruk yang terjadi di politik politik sekolah, bisa dikatakan. Seperti contoh kan, mungkin kalau ada nih dosen yang ngelawan atasannya, nanti gajinya ditahan atau kenaikan pangkatnya ditahan, kayak gitu kan. Itu kan juga semuanya itu termasuk dari politik. Nah, lalu untuk berpolitiknya sendiri, kalau menurutku, walaupun seorang pendidik seharusnya memiliki ilmu berpolitik, tapi itu kalau bisa itu diusahakan netral, nggak yang mereka, iya Anda memiliki ilmu berpolitik tapi Anda membawa golongan. Nah, itu jangan. Jadi mungkin bisa ilmu-ilmu politik yang memang dasar, atau yang memang harus diterapkan gitu, bukan yang membawa golongan atau kepentingan seperti itu yang menguntungkan suatu pihak tertentu, seperti itu. Nah, dilihat dari kemampuan mahasiswa akan politik saat ini kan semakin menurun nih Mas. Nah, mengapa sih sampai saat ini Indonesia terutama pada mahasiswa belum mampu membangun kehidupan politik yang bersih? Dilihat dari politik yang saat ini yang begitu menyeramkan ya Mas. Oke, kalau menurutku sendiri memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa politik kita itu masih gini-gini aja gitu, masih bisa dikatakan tidak baik gitu. Nah, mungkin kalau menurutku faktor pertama itu dari moral. Nah, di sini banyak orang yang berpolitik tanpa menggunakan dasar moral seperti itu. Padahal mungkin seperti aku contoh dalam pengawalan suatu isu itu pasti berlandaskan terhadap moral. Jadi tahulah mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dikawal gitu, dan mana berita yang benar dan salah, kayak gitu. Lalu mungkin faktor selanjutnya itu bisa jadi karena sosial, balik lagi di lingkungan sosialnya itu memang orang-orangnya ya seperti itu gitu. Jadi ya bisa dikatakan terpengaruh lah, atau mereka sudah terdoktrin atau bagaimana, seperti itu. Mungkin terus faktor yang ketiga kalau menurutku itu intelektual. Nah, masih banyak orang-orang yang berpolitik tapi sebenarnya mereka tidak punya ilmu politik gitu, atau mungkin ilmu politik mereka itu masih kurang. Nah, di sini juga mengakibatkan kalau menurutku itu dalam berpolitik hanya ikut-ikutan gitu kan. Kalau hanya ikut-ikutan ya akhirnya kan tidak tahu harus bagaimana gitu. Apakah mereka benar atau salah juga kita tidak tahu. Terus mungkin kalau menurutku faktor terakhir itu adalah arus dari politik itu sendiri. Sebenarnya menurutku banyak mungkin mahasiswa atau pemimpin-pemimpin di atas sana yang sebenarnya mereka masuk ke dalam politik itu dengan tujuan yang baik, dengan tujuan mungkin memajukan UNY gitu kan, atau mendukung UNY kayak gitu. Nah, tapi karena di lingkungan itu tuh terlalu banyak yang bisa dikatakan kotor, akhirnya mungkin mereka juga tertutupi. Nah, itu karena pada dasarnya itu kalau aku pernah baca, manusia itu pasti mengikuti yang paling banyak diikuti orang. Nah, jadi karena kebanyakan orangnya kayak gitu, ya udah aku ikut kayak gitu. Nah, itu yang banyak juga terjadi di manusia gitu. Kurang lebih ya kayak gitu sih, kenapa kok sampai saat ini juga masih gini-gini aja politik di Indonesia dan di universitas-universitas. Berarti moral itu sangat penting ya Mas buat di kehidupan politik ya Mas, sangat berpengaruh, sangat besar ya. Iya, besar banget, karena kan ya itu balik lagi, kita bisa dengan moral kita bisa menentukan mana sih yang baik, mana sih yang benar, kayak gitu. Oke, lanjut. Mungkin juga nih kenapa ketika beberapa aksi memilih untuk membuat kerusuhan,
ini tidak memojokkan lembaga manapun, tapi kan emang ada hal seperti itu. Untuk hal itu menurut Mas tuh kita harus kayak gimana gitu Mas? Oke, sebenarnya kalau dari mahasiswa itu sendiri ya, mungkin dari yang beberapa kali aku ikuti gitu, mahasiswa itu sebenarnya dalam melakukan aksi gitu atau menyuarakan pendapat, menyuarakan aspirasi, menyuarakan kritikan itu memiliki caranya masing-masing. Seperti yang pertama mungkin ada mahasiswa yang menyampaikan dengan cara legislatif. Jadi mereka mengajak diskusi rektorat mungkin. Mereka mengadakan public hearing atau apa seperti itu. Lalu ada mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya itu melalui kajian. Nah, mereka mengkaji nih isu-isu yang akan mereka bawa. Kenapa isu ini harus dibawa? Apa dampak dari isu ini gitu, dan apa yang harus kita lakukan, kurang lebih kayak gitu ya. Lalu juga ada mahasiswa yang menyuarakan aspirasi melalui aksi. Nah, aksi ini juga sebenarnya berbagai macam. Ada yang mungkin paling sering dilakukan demo. Tapi ada juga yang mungkin mereka melakukan teatrikal atau melakukan pertunjukan-pertunjukan. Seperti itu juga banyak. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri, aksi demo itu biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir, karena mungkin lewat legislatif sudah tidak bisa, lewat kajian juga sudah tidak bisa gitu kan. Kita sulit juga untuk menghubungi pihak yang ingin dihubungi, mungkin kayak gitu. Akhirnya menggunakan demo sebagai jalan terakhir dan juga cara untuk menarik perhatian. Nah, mungkin untuk menanggapi yang terkait kericuhan ya, sebenarnya selama ini mahasiswa-mahasiswa itu hampir selalu ya mungkin melakukan aksi atau demo itu secara damai, dengan damai, anteng ya. Mereka hanya berdiri menyampaikan orasi kayak gitu. Tapi sumber-sumber kericuhan itu kebanyakan datang dari luar mahasiswa itu sendiri. Mungkin ada nih penyusup kayak gitu, penyusup yang mereka akhirnya provokatif. Bisa juga dari keamanan, dari keamanan yang juga provokatif. Akhirnya itu memancing amarah, akhirnya terjadi kericuhan gitu. Sebenarnya kalau dari mahasiswa sendiri kebanyakan itu ya mereka aksi-aksi damai gitu. Mereka duduk diam, anteng, orasi gitu, spanduk kayak gitu udah. Tapi kan kadang ada nih dari luar mereka nggak pakai helmet apapun gitu, tiba-tiba melempar batu atau apa, melempar batu ke polisi, akhirnya polisinya kesulut. Emosinya mereka yang nyerangnya malah mahasiswanya kayak gitu kan, akhirnya terjadi kericuan. Biasanya seperti itu. Kalau dari pihak kepolisian tuh sering ada memprovokasi mahasiswa gitu nggak sih Mas kalau di demo? Oke. Kalau dari pihak polisi sendiri ya memang ada beberapa kali melakukan provokasi seperti itu, karena ya memang kebanyakan dari strategi untuk mematikan aksi gitu, mematikan demo itu dengan nge-framing kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka nge-framing seolah-olah kitanya yang anarkis gitu, padahal dipancing terlebih dahulu, keseringan kayak gitu. Jadi menimbulkan kericuhan, akhirnya merugikan mahasiswanya juga ya. Iya, tapi kan nggak setiap polisi juga kayak gitu. Tapi ya ada beberapa oknumnya gitu. Oke, kan kita nih di kampus kan ada yang namanya politik internal. Nah, kan yaitu dari pemimpin, dari pimpinan, dari birokrasi. Nah, apa saja seharusnya PR dari birokrat kampus terkait politik di lingkup pendidikan, terkhususnya untuk mahasiswa? Oke, mungkin ya kalau menurutku sendiri, apa sih PR itu kan berarti kan apa yang bisa dilakukan birokrasi kan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan birokrasi terhadap kesehatan politik di sebuah universitas itu bisa dengan menanamkan ilmu politik kepada mahasiswa itu sendiri. Mungkin bisa itu sebagai matkul pilihan atau mungkin matkul umum wajib kayak gitu. Itu menurutku ya hal dasar yang semuanya harus tahu, nggak harus dia dari FIS gitu atau dari mana gitu. Mungkin FIP juga butuh, FMIPA juga butuh kan, mungkin FIK bahkan juga butuh ilmu politik seperti itu. Lalu PR dari birokrasi lainnya itu terkait
ya mungkin kebijakan-kebijakan seperti itu. Mungkin ya kalau memang nih ada kebijakan keluar dan ini menyangkut banget nih terkait kesejahteraan mahasiswa, itu juga harus dibicarakan terhadap mahasiswa. Nggak yang mungkin secara sepihak dibuatnya. Setidaknya kalau mungkin nggak mahasiswa secara umum kan kita ada BEM atau ada DPM, kayak itu bisa dibicarakan ke mereka sebagai yang katanya perwakilan mahasiswa kayak gitu. Dan juga yang mungkin sikap mereka sih ya seperti mereka menerima lah kalau kita ada kritik gitu kan, gampang untuk diajak diskusi, gampang untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa ya, kurang lebih oh ya mungkin itu sih. Sama sebenarnya kalau kita beberapa kali membaca peraturan kayak gitu, itu tuh masih banyak yang cacat bisa kita katakan, karena memang pada dasarnya itu kalau dari pengamatan mereka mungkin membuat itu terlalu terburu-buru, nggak ada persiapan atau apa, akhirnya banyak pasal-pasal yang cacat yang sebenarnya itu mungkin diksinya bisa dirubah atau mungkin ada tambahan-tambahan lain yang seharusnya bisa masuk gitu, yang wajib bahkan masuk kayak gitu. Ya mungkin PR dari birokrasi itu sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih untuk dunia politik di universitas. Oke, tadi kan Mas menyebutkan beberapa PR yang harus dilakukan oleh birokrasi untuk mahasiswa. Nah, kalau misalnya untuk pencerdasan politik, kira-kira strategi yang dilakukan untuk di lingkungan pendidikan tuh apa ya, Mas? Oke, mungkin untuk strategi pencerdasan politik atau pemberian ilmu politik itu bisa dilakukan oleh dua pihak ya, bisa dari birokrasi dan juga bisa dari ormawa. Nah, kalau dari birokrasi sendiri, nah itu tadi bisa mungkin melewat mata kuliah gitu, mungkin ya mata kuliah pilihan untuk siswa-siswa yang memang mau, atau bisa dijadikan juga mata kuliah umum yang wajib. Lalu kalau dari ormawa sendiri, kita itu harus mengedukasi tapi dengan cara yang asik, karena kan kita juga harus berusaha menghilangkan stereotip bahwa politik itu gini gitu, politik itu kotor, politik itu apa gitu, padahal politik kan banyak pentingnya gitu, banyak manfaatnya. Nah itu yang mungkin harus dihilangkan. Nah selain itu juga mungkin ormawa juga harus nih memberikan wadah bagi memang mahasiswa yang mau butuh mau belajar terkait ilmu politik kayak gitu. Ya mungkin ada badan semi otonom mungkin seperti kayak Garda Biru kayak gitu, atau Langkah Juang kalau di FIP. Lalu ya bisa juga mungkin dengan lomba-lomba, kayak misalnya mungkin membuat essay atau video kayak gitu kan juga bisa. Ya kurang lebih kayak gitu sih yang kira-kira bisa dilakukan lah di pendidikan gitu dengan cara yang asik gitu. Berarti kita tuh harus dari ormawa itu harus menarik perhatian agar mahasiswa tuh tertarik dengan politik gitu ya, Mas, kurang lebihnya gitu ya. Iya, kalau menurutku sendiri itu hal yang wajib sih. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah di UNJ sendiri sudah mengamalkan nilai-nilai politik dalam proses akademiknya, baik dari pergerakan birokrat maupun mahasiswanya? Oke, kalau dari nilai-nilai politik sendiri, kalau menurutku itu masih banyak sekali yang kurang. Seperti contoh yang birokrasi sikapnya terhadap mahasiswa kayak gitu, yang melakukan aksi, yang memberikan aspirasi atau memberikan kritik kayak gitu, kadang mereka tidak didengarkan atau ya udahlah itu manusia-manusia gabut gitu kan, manusia-manusia nggak ada kerjaan kayak gitu. Lalu mungkin kalau dari birokrasi lagi itu tentang keterbukaan informasi. Nah sampai sekarang itu kan UNJ itu masih susah nih keterbukaan informasi, padahal kemarin tuh katanya UNJ itu salah satu kampus yang keterbukaan informasinya paling bagus. Tapi kita untuk mendapatkan laporan keuangan aja susah. Gitu. Nah, padahal kan itu sendiri udah diatur sebenarnya di Undang-Undang Informasi Publik gitu kan. Tapi ya itu berarti kan UNJ sendiri masih melanggar undang-undang itu. Nah, mungkin selain itu ya juga tadi yang berhubungan dengan peraturan, masih banyak yang cacat, masih banyak yang dikerjakan sepihak. Begitu juga dengan mungkin peraturan-peraturan yang dibuat mahasiswa kayak gitu. Kita bisa melihat sendiri mungkin peraturan universitas atau peraturan fakultas gitu, itu tuh masih banyak yang pasal-pasal cacat gitu. Bahkan kadang ada pasal yang menguntungkan golongan tertentu. Itu masih sering banget terjadi. Dan juga
apa ya, banyak nih yang harusnya kan BEM sama DPM itu kan perwakilan dari mahasiswa, tapi nyatanya mereka nggak mewakili mahasiswa. Ya itu mungkin yang paling sering terjadi kayak gitu sih. Oke, ya juga sih. Oke, lanjut. Tahun ini dihebohkan dengan munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Apakah kebenaran partai tersebut masuk akal dan pro terhadap eksistensi mahasiswa seluruh Indonesia? Oke, kalau menurutku sendiri adanya Partai Mahasiswa Indonesia itu tidak mungkin mereka independen, karena dalam membentuk partai yang nanti akan bertanding di Senayan pasti kan membutuhkan modal yang sangat besar gitu kan. Pasti ada orang di balik itu kan. Kayak wah, ini siapa nih orangnya? Pasti kan tujuan mereka pun jadi bukan dengan gerakan moral, tapi udah tujuan parpol gitu kan, partai politik untuk memenangkan suara, untuk apa gitu kan, memenangkan golongan tertentu kayak gitu. Lalu juga penggunaan nama Partai Mahasiswa Indonesia, padahal nggak semua mahasiswa Indonesia kan ikut tak partai itu, tapi mereka kesannya itu kayak mewakili gitu kan. Nah, apakah benar mereka akan mewakili kita semua gitu? Keresahan-keresahan yang mahasiswa miliki itu bisa diwakilkan oleh partai itu. Melihat ya tadi itu lagi, ini tuh bukan aliansi lagi, bukan koalisi lagi, tapi ini udah masuk ke partai politik yang pasti partai politik punya tujuan-tujuan tertentu. Walaupun mereka, ya mungkin mereka yang menawarkan yang baik-baik, tapi kan pasti ada tujuan tertentu tetap. Dan juga mungkin apa namanya itu, di partai mahasiswa itu banyak sekali ketidakjelasannya. Kayak contoh itu partai tiba-tiba ada, dan itu kan bisa dikatakan kita nggak mateng lah ya. Dan juga itu kan perubahan dari partai apa itu aku lupa, terus berubah jadi Partai Mahasiswa Indonesia. Itu kan sangat aneh bisa kita katakan. Lalu mungkin ada hubungannya juga dengan ideologis mahasiswa. Kalau mahasiswa yang emang bergerak nih di dalam ya universitas kayak gitu, di tingkat universitas atau mahasiswa biasa, itu mereka kebanyakan menerapkan ideologi yang bukan individualis, ideologi ya bukan seperti ideologi partai politik lah. Kalau partai politik itu kan mereka itu ideologinya sudah masuk ke pragmatis. Nah itu kan jadi nanti bakalan ada perubahan ideologi yang dibawa oleh mahasiswa, yang dipakai oleh mahasiswa kayak gitu kurang lebih. Oke. Berarti kalau misalnya maksud Mas itu, menurut Mas itu ada keuntungannya sendiri, ada maksud tertentu kan dibuatnya partai tersebut. Iya betul. Lanjut, mahasiswa sebagai agents of change memiliki peran apa saja yang berkaitan dengan dunia perpolitikan? Kalau menurut Mas itu apa saja? Oke, nah di sini kan mahasiswa itu sering disebut-sebut ya sebagai agent of change atau pembawa perubahan, nah gitu. Nah untuk membawakan suatu perubahan tentu kita juga memerlukan balik lagi ilmu politik, karena di ilmu politik kita diharuskan untuk kritis mempertanyakan sesuatu gitu kan, melihat dari berbagai sisi kayak gitu. Nah dengan kita memiliki kemampuan ilmu politik itu tadi, kita kan jadi bisa tahu nih apa saja sih yang sebenarnya jadi masalah di Indonesia itu, apa aja sih yang sebenarnya harus diperbaiki di Indonesia tuh. Terus ya isu-isu apa saja sih yang sebenarnya itu penting dibawa, dan juga ini nih menyangkut hak dan martabat banyak orang. Nah itu pentingnya dari ilmu politik dan juga di dalam mahasiswa sebagai agent of change, kurang lebih ya kayak gitu. Oke, memasuki pertanyaan terakhir. Mengingat pentingnya mahasiswa dalam membangun kesadaran politik, sebegitu haruskah mahasiswa berpolitik atau bagaimana tanggapannya Mas? Oke, kalau menurutku sendiri mahasiswa itu nggak harus berpolitik. Karena balik lagi, kalau kamu ingin berpolitik ya ikuti kata hatimu gitu kan. Kamu berpolitik itu mau apa? Apakah kamu mau jabatan? Apakah kamu mau uang? Apakah kamu memang mau membawakan keresahan rakyat gitu kan?
Nah, tapi yang diperlukan oleh seorang mahasiswa itu sebenarnya ilmu dari politik itu sendiri. Jadi mereka harus paham ilmu politik walaupun tidak berpolitik. Jadi dengan mahasiswa yang paham ilmu politik tentu kan jadi tahu nih apa-apa yang terjadi di politik kayak gitu. Misalnya contoh terkait yang masih rame di UNY kan terkait pemiluan mungkin nanti gitu kan. Jadi tahu nih, nggak asal milih gitu kan, nggak asal milih oh ini yang ini nomor 1 good looking kita pilih coblos saja gitu kan, mayan gitu kan, atau padahal mungkin kurang bagus gitu, calon lainnya lebih bagus. Dan juga mungkin yang masih terjadi saat ini yaitu esensi PKKMB ini kan, itu juga katanya sih ada golongan yang pakai itu. Nah itu kan kalau orang yang mereka punya kesadaran politik, itu punya ilmu politik kan jadi paham sebenarnya, nggak cuman cerita orang belaka yang ya cerita dari satu orang ke orang lain kan memang bisa beda-beda banget kayak gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke Mas, dan untuk jawabannya keren-keren banget ya Mas, terima kasih kan. Mungkin itu saja dari kami pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari FIP, jalan kaki, enggak mesti naik motor ya Mas. Ya, naik motor tuh, motornya di parkiran FIPA kok. Tapi kan panas ya Mas ya. Memerlukan banyak effort untuk kesini, kan. Terima kasih. Terus oke, saya tutup saja sekalian ya Mas. Oke. Kesadaran-kesadaran dalam berpolitik menjadi tindakan dalam mengawasi kebijakan atau meluruskan sesuatu yang tidak dibenarkan atau menolak jika tidak sesuai ketentuan, atau istilahnya memberatkan salah satu pihak. Jadi tidak ada keadilan begitu. Bicara mengenai politik sendiri, itu bisa jadi mengenai kepedulian terhadap lingkungan, kasus pelecehan atau UU Cipta Kerja, dan masih banyak lainnya. Mungkin di kampus kita bisa dari isu PTNBH dan isu keresahan mahasiswa lainnya. Kesadaran politik ini bukan selalu berbicara mengenai perawalan isu saja, namun dapat melalui hal-hal yang ada di lingkungan sekitar dan dilakukan penyelesaiannya. Kesadaran mahasiswa dalam isu politik itu penting banget, karena sebenarnya mahasiswa itu banyak yang naif, ada yang menolak berpolitik, tapi saat birokrasi mengeluarkan kebijakan terus nggak cocok, terus marah, tapi nggak mau ikut menyuarakan aspirasinya. Politik tidak sesempit hanya seperti itu saja ya. Bicara politik itu mengenai awareness terhadap lingkungan kampus dan lain-lain, khususnya mahasiswa, karena mahasiswa diberikan privilege untuk berpikir lebih nasional dan tanggap akan permasalahan untuk bisa diselesaikan. Mungkin sekian itu saja dari saya dan dari Mas Najat. Sampai ketemu di next agenda podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.